Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Saputra dengan NIM P13374205260021. Di sini saya selaku fasilitator dalam rangka penyampaian bijak dalam menggunakan media digital, memfilter konten serta memilih circle pertemanan yang baik. Dengan narasumber saya kali ini yaitu L yang berumur 16 tahun. Halo El, Hai. bisa perkenalan terlebih dahulu mungkin? Oke, nama aku El. Di sini aku usianya 16 tahun. Oke, baik. Sebelumnya El berasal dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan aku asalku dari daerah Banten. Oh, jauh juga ya El. Ya. Oke, jadi aku di sini selaku fasilitator kamu mau meminta waktu sebentar terkait perbincangan dalam berbijak menggunakan media digital, memfilter konten, serta dalam memilih circle pertemanan yang baik nih. Boleh. Oke, dimulai dari pengenalan terlebih dahulu. Menurut L, itu seberapa jauh sih kamu mengetahui tentang platform digital? Aku masih kurang tahu ya mengenai platform-platform digital. Mungkin yang aku tahu cuma kayak entah TikTok, Instagram ataupun misalnya kayak gitu. Oke, dari sejauh ini untuk media sosial yang sudah dipakai sama L itu apa aja nih? Kebetulan aku baru pakai TikTok dan Instagram aja sih. Oke, kalau L kan memakai TikTok sama Instagram ya, Iya. kalau nggak salah. Nah, sejauh ini tuh manfaat apa sih yang sudah L peroleh dari bermain TikTok dan Instagram? Mungkin kalau buat dari manfaatnya aku buat ngehindarin yang namanya bosan di dalam. Misalnya bosan gitu aja sih. Kayak boring gitu Iya. ya, jadi mengisi waktu dengan bermain Media platform sosial digital. Oke. Nah, dari selama L menggunakan aplikasi tersebut, kira-kira sudah menemukan kayak mungkin ada konten atau isu-isu yang mencuat atau enggak nih selama L memakai platform digital tersebut? Ada sih, Apa aja nih kalau boleh tahu? kayak mungkin yang isu sekarang aja kali ya. Boleh, apa saja bisa disebutkan mungkin? Mungkin kayak kemarin tentang kebakaran yang ada di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Oke. Nah, kalau dari isu yang ada di Instagram maupun TikTok mengenai kebakaran gitu kan ada kayak pro dan kontranya nih. Iya. Nah, kalau dari L sendiri itu menanggapinya bagaimana? Kan ada beberapa komentar ya yang kayak mungkin merujuk ke sisi negatif sama positif. Nah, dari L sendiri selaku pengguna platform digital itu menyikapinya bagaimana? Mungkin aku masih dari tahu dulu sumber-sumbernya gitu, apakah berita-berita tersebut itu benar-benar nyata atau bukan. Itu aku coba cari tahu dulu, dalam dulu. Oke, berarti memfilter terlebih dahulu ya Iya. informasinya. Jadi nggak asal langsung diambil mentah-mentah gitu ya. Betul sih. Oke, kalau untuk dari cara memfilter konten digital, menurut saya selaku fasilitator itu L sudah tepat. Jadi setiap ada informasi yang masuk yang diterima oleh L ini sudah sepantasnya difilter terlebih dahulu, dicari tahu kebenarannya. Jangan asal mengambil informasi secara mentah-mentah, karena itu nanti dapat menimbulkan dampak negatif ke depannya. Ya mungkin dampaknya itu bisa salah paham atau mungkin merujuk ke fitnah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau misal aku ngasih salah satu contoh kasus nih, kalau misal L ini punya pertemanan atau grup teman sebaya gitu, yang awalnya grup tersebut itu positif, saling mensupport dan mengingatkan akan tugas mungkin. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada salah satu teman dari L itu mulai memantik nih ke mungkin ke arah pergaulan yang ada sedikit bebas gitu ya, kayak mengirim bahasa-bahasa yang toksik, stiker yang kurang pantas, serta
bisa lebih lanjut atau lebih parah lagi itu mengirimkan video berbaur 18 tahun ke atas. Nah, kalau misal L menemukan atau sebagai personel yang ada di grup tersebut, sikap yang L akan lakukan itu bagaimana? Mungkin aku dari aku sendiri itu bakal menghindar dari mereka sih gitu. Biar aku itu sendiri itu enggak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Oke, selain menghindar mungkin L ini akan melakukan tindakan apa ke teman sebayanya? Mungkin aku bakal kayak memperingati mereka kalau bahwasanya hal tersebut itu tidak boleh dilakukan. Oke, kalau misal sudah diingatkan tapi temannya itu tetap tidak menggubris, kira-kira L akan melakukan tindakan apa lagi nih ya? Sekiranya dapat menyadarkan temannya tapi tanpa melukai hati atau perasaannya gitu. Dari aku sendiri juga bingung ya gimana, soalnya kan hati orang juga beda-beda. Ya, mungkin dari aku ya selaku fasilitator L pada kesempatan kali ini mau menyarankan nih kalau misal L menemukan hal tersebut, yang pertama diingatkan dengan cara yang baik. Namun apabila sudah diingatkan tersebut tidak mempan, L ini dapat meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa dari L, bisa orang tua dari si anak tersebut maupun guru. Kalau misal belum mengatasi, boleh datang ke psikolog. Mungkin ada masalah nih sama anak tersebut, kok bisa sampai merujuk ke adegan 18 plus dan lain sebagainya, yang itu kan tidak sesuai ya dengan seumurannya kan, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup ya yang dapat saya sampaikan selaku fasilitator pada kesempatan kali ini. Nah, saya mohon izin untuk mengulas sedikit nih apa saja yang sudah L dapatkan mengenai edukasi pada kesempatan kali ini. Bisa disampaikan? Mungkin kalau buat dari keseluruhannya, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Itu kita harus benar-benar memilah apakah ini berita fakta atau hoax, itu kita benar-benar pilah. Terus kalau misalnya dari itu, kita harus benar-benar mencari sebuah teman yang benar-benar bisa mendukung kita. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin kalau misalnya kita benar-benar harus memilah gitu biar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke. Sudah cukup jelas ya teman-teman terkait edukasi kita pada kesempatan kali ini bersama L, berumur 16 tahun, selaku remaja sebaya yang berasal dari daerah Banten, Jawa Barat. Oke, apabila ada kesalahan kata dalam kesempatan edukasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Makasih ya El. Asik, sama-sama.